Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Rudi dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211220. Di sini saya akan mereview tentang tugas studi kasus promosi film Aku Harus Mati. Satu, tujuan penggunaan saluran komunikasi terpadu IMC dalam promosi film Aku Harus Mati digunakan beberapa saluran komunikasi terpadu atau Integrated Marketing Communication (IMC) yaitu TV, billboard, media sosial, dan media berita. Setiap saluran memiliki tujuan berbeda namun saling mendukung untuk meningkatkan awareness film. TV, televisi digunakan karena memiliki jangkauan audiens yang luas dan mampu membangun emosi melalui audio visual. Tujuan penggunaan TV adalah meningkatkan popularitas film secara cepat, menarik perhatian masyarakat umum, menampilkan trailer dan suasana emosional film. Namun, karena judul film dianggap sensitif, penayangan di TV justru memicu kritik publik lebih luas. Billboard dipilih untuk meningkatkan visibilitas di ruang publik. Media ini karena efektif karena mudah dilihat masyarakat setiap hari. Memberikan penguatan brand awareness, menampilkan judul film secara singkat dan mencolok. Akan tetapi, penggunaan judul Aku Harus Mati pada billboard dianggap terlalu efektif dan kurang mempertimbangkan kondisi fisiologis sebagian masyarakat. Di media sosial digunakan untuk membangun interaksi dengan audiens, menjangkau generasi muda, membuat promosi viral melalui konten digital. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X memungkinkan penyebaran trailer, poster, dan diskusi film secara cepat. Namun, media sosial juga mempercepat munculnya kritik dan opini negatif terhadap film tersebut. Media berita berfungsi sebagai penyebar informasi resmi, pembentuk opini publik, sarana klarifikasi dari pihak produser. Ketika kontroversi muncul, media berita menjadi saluran utama dalam memberikan kritik masyarakat dan tanggapan pihak film. Dampak pesan kontroversial terhadap konsistensi brand communication. Pesan kontroversial dalam promosi film ini menyebabkan ketidakkonsistenan komunikasi brand di berbagai media. Awalnya film ini ingin membangun citra sebagai film emosional dan dramatis, namun penggunaan judul dan promosi yang sensitif membuat publik lebih fokus pada kontroversi dibanding isi film itu sendiri. Dampaknya antara lain, brand film berubah dari hiburan menjadi perdebatan sosial. Pesan utama film tidak tersampaikan dengan baik, terjadi perbedaan persepsi antara tujuan produser dan penerimaan masyarakat. Citra film ini menjadi negatif di beberapa kelompok masyarakat. Kontroversi juga menyebabkan beberapa media menarik materi promosi sehingga strategi komunikasi menjadi tidak seragam dan di setiap saluran. 3. Peran stakeholder dalam membentuk ulang pesan kampanye. Ada produser film. Produser memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan konsep promosi. Ketika kontroversi muncul, produser harus melakukan evaluasi pesan kampanye, memberikan klarifikasi pada publik, menyesuaikan materi promosi agar lebih sensitif terhadap norma sosial. Media penyiar berperan sebagai penyalur pesan kepada masyarakat. Mereka dapat menyeleksi materi iklan yang layak tayang, mengurangi penyebaran pesan yang dianggap beresiko, membantu menyampaikan pesan revisi dari pihak film. Regulator seperti lembaga sensor dan pengawas iklan memiliki fungsi mengawasi isi promosi agar sesuai etika komunikasi, memberikan tujuan atau pembatasan terhadap iklan yang kontroversial, melindungi masyarakat dari konten yang berpotensi berdampak negatif. Publik memiliki pengaruh besar melalui opini dan reaksi di media sosial. Kritik masyarakat dapat mendorong perubahan strategi komunikasi menjadi masukan bagi produser membentuk persepsi umum terhadap film.
Kolaborasi semua stakeholder sangat penting agar kampanye tetap efektif dan tanpa melanggar norma sosial. 4. Strategi IMC untuk kampanye film sensitif. Agar kampanye film sensitif tetap berjalan baik, diperlukan strategi IMC yang lebih hati-hati dan terencana. Dimana ada poin penyesuaian pesan. Pesan promosi harus menghindari kata-kata yang memicu interpretasi negatif, lebih menonjolkan nilai cerita, motivasi, atau pesan moral film menggunakan bahasa yang lebih aman dan empati. Ada poin B, segmentasi audiens. Promosi perlu disesuaikan dengan target audiens tertentu sehingga pesan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di situ ada poin C, monitoring media sosial. Tim komunikasi harus aktif memantau respon publik untuk mengetahui potensi krisis sejak awal, menanggapi kritik secara cepat dan profesional, menghindari penyebaran opini negatif yang lebih luas. Itu ada poin D, krisis communication plan. Perusahaan perlu memiliki strategi penanganan krisis seperti menyiapkan pernyataan resmi, menunjuk juru bicara, memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Itu ada poin E, kolaborasi dengan ahli dan komunitas. Produser dapat bekerja sama dengan psikolog, akademisi, atau komunitas sosial agar pesan promosi lebih etis dan tidak menyinggung kelompok tertentu. Itu ada poin F, konsistensi pesan. Semua penyedia promosi harus menyampaikan pesan yang sama agar identitas brand film tetap jelas dan positif. Sini saya akan kesimpulan. Kasus promosi film Aku Harus Mati menunjukkan bahwa strategi IMC harus mempertimbangkan sensitivitas sosial dan psikologis masyarakat. Penggunaan berbagai media memang efektif meningkatkan awareness, tetapi pesan yang kontroversial dapat merusak citra brand dan memicu krisis komunikasi. Karena itu diperlukan koordinasi antara produser, media, regulator, dan publik agar kampanye film tetap kreatif, efektif, dan sesuai norma sosial. Sekian dari saya, terima kasih.